sampai sekarang hukuman Allah tetap berlaku. Orang yang melanggar perintah Allah, yang melakukan homoseksual akan diazab oleh Allah. Bukan hanya pada Nabi Lut saja, sekarang dibuktikan pada Modar, pada mati, dan obatnya juga belum ada sampai sekarang. Ya mudah-mudahan jangan ketemu dulu, nanti kalau sudah habis tuh. Sebab kalau keburu ketemu nanti nggak kapok seperti dulu kan, dikasih hukuman penyakit sipilis, begitu ketemu obatnya ramai lagi. Fitnah meros, ketemu obatnya ramai lagi. Gonore pada mengkeret, agak sepi pelacuran, ketemu obatnya ramai lagi. Ini penyakit AIDS juga lumayan agak berkurang. Nanti kalau keburu ketemu ya ramai lagi nantinya, gak akan pernah kapok. Nah, ketika di Al-Quran diibaratkan umatnya Nabi Lut itu dihukum Allah dengan hujan batu, saya kira nggak mesti harus betul-betul hujan batu, yang penting mereka dimusnahkan. Ya hujan batu mungkin suatu penderitaan kan yang tidak bisa dihindari. Yang jadi masalah adalah ketika azab Allah datang, yang salah kena, yang benar juga kena. Ya nggak bisa begitu. Jakarta banjir, yang buang sampah sembarangan juga banjir, yang orang yang hidup bersih juga juga kan. Lah ya nggak pilih-pilih kena semua. Makanya kewajiban kita harus mampu berinteraksi, mampu memberikan kritik. Kita harus banyak bicara, harus jelas gitu. Sebab kalau tidak ya kita kena azab juga. Gitu. Saya kira mungkin itu maksudnya. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannama wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atain iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafirah yarawnahum mislahim ra'yal 'aini wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Wa qawluhu ta'ala yarawnahum mislahim ra'yal 'aini yahtamilu tafsirin. Ini yarawnahum mislahim ra'yal 'ain itu bisa mengandung dua penafsiran. Pertama, imma ayakuna domiru yarawna, domirnya yarawnahum, artinya fa'ilnya itu, domir apa yarawna, domir al-kufar, fa'ilnya itu adalah kepada al-kufar, wa domiruhum raji'an ila al-muslimin, mereka orang kafir melihat orang Islam. Wa yakunul makna, maka maknanya adalah annal kufara ala kasratihim kanu yarawna al muslimina qalilina mislahim, yang mana nanti artinya orang-orang kufar ala kasratihim karena mereka dalam bentuk jumlah banyak, kanu yarawna al muslimina al qalilin, mereka melihat orang Islam jumlahnya sedikit, mislahim, seperti mereka, double. Wa kana hadza min tadbirillahi, dan ini adalah salah satu dari tadbir Allah, upaya Allah, haitsu khila lil musyrikina, sehingga orang-orang musyrik berhayal, berimajinasi, andal muslimina kasrah wahum qillah, orang Islam banyak mereka sedikit. Fadzalzalat qulubuhum wa aqdamuhum, sehingga menjadi guncanglah hati mereka dan kaki mereka. Hatinya, kakinya guncang, artinya gemetaran pada ketakutan. Itu satu makna. Wa imma ayyakunal aks, ada kalanya kebalikan. Wa yakunul makna andal muslimina kanu yarawnal musyrikin mislaihim,
yaitu bahwa orang-orang Islam melihat orang-orang musyrik seperti mereka itu fi hini anal musyrikina qalu salasata amsalihim, bahwa orang musyrik itu ada 3 kali lipat dari mereka. Wa ma hadza sabatu wa intasaru, sekalipun demikian orang Islam tetap kokoh dan menang. Wal muhim, yang penting hum raja'an nasru ila ta'idillahi wa tadbirihi. Yang penting intinya adalah bahwa kemenangan itu kembali kepada dukungan Allah dan perencanaan Allah. Wa fi hadza takhdhilun lil ladzina kafaru wa tahdidun, dan ini adalah penghinaan kepada orang-orang kafir dan ancaman. Kama anna fihi tathbitan lil ladzina amanu wa tahwinan min sya'di a'daihim fala yarhabunahum. Seperti juga halnya di dalam ayat ini juga mengandung arti pengokohan, ya, supaya orang Islam percaya diri lilladzina amanu wa tahwinan min sya'ni a'daihim, dan supaya melihat lemah. Artinya punya keyakinan bahwa musuh kita dalam keadaan lemah. Fala yarhabunahum, sehingga orang Islam tidak merasa takut kepada musuh dalam jumlah banyak itu. Wa kana al-mauqif kama dzakarna fi tamhid surah. Jadi posisinya, sikapnya adalah seperti kita jelaskan pada pendahuluan surat ini, yaqtadi hadza wa dzaka, bisa demikian, bisa begini, bisa begitu. Wa kan Quran ya'malu huna wa huna, wa kan Quran yu'malu huna wa huna. Al-Quran bisa diamalkan di begini dan begitu, di sini dan di sana. Wa ma yazal Quran yu'malu bihaqiqatihil kabirah, Islam tetap bisa diamalkan dengan hakikat besarnya. Wa bima yatadammanuhu min mithli hadzal haqiqah, dan juga berdasarkan kandungan yang terdapat di dalamnya pada kebenaran seperti ini. Inna wa'dallahi bihazimati alladzina yakfuruna wa yukadzibuna wa yanharifuna an manhajillah, dan sesungguhnya janji Allah dengan mengalahkan, dengan kekalahan orang-orang yang kafir dan mendustakan dan menyimpang dari agama Allah, qaimun fi kulli lahzatin, berlaku pada setiap saat, kapan saja bisa terbukti. Wa kana al-mauqif kama dzakarna fi tamhid wa wa'dullahi binasril fi'atil mu'minah, dan janji Allah akan menolong kelompok yang beriman walau qalla adaduha, sekalipun jumlahnya sedikit, sekalipun jumlahnya tidak banyak. Qaimun kadzalika fi kulli lahzatin, demikian juga terjadi kapan saja, setiap detik, setiap menit, kapan saja. Satu contoh yang real yang sekarang kebetulan orang Islam yang kalah. Negara Arab itu 21 negara besar-besar. Israel sendirian nggak bisa mengalahkan, nggak bisa, iya kan? Apalagi sekarang terbukti dengan teknologi canggih, itu sudah tidak tergantung dalam bentuk jumlah, kuantitas itu sudah tidak menentukan. Sekarang sangat dihitung oleh kualitas itu sendiri. Ya, jumlah banyak nggak ada artinya, yang penting berkualitas. Ya sekarang kita katakan aja berlian segede endong, batu koral 1000 truk, mahal mana? Ya iya, yang berkualitas, sedikit tapi berlian semuanya, kapan saja. Apalagi ditambah bahwa nanti pada akhirnya yang sangat menentukan adalah kam min fi'atin ghalabat fi'atan katsira, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira. Betapa sering terjadi kelompok minoritas bisa mengalahkan kelompok mayoritas. Iya,
al-haqqu bila nizam yaghlibuhu al-batilu binizam. Al-haqqu bila nizam yaghlibuhu al-batilu binizam. Benar mah benar, tapi tidak disiplin. Dia bisa dikalahkan oleh kebatilan tapi berdisiplin. Itu persoalan. Ya kan seperti itu. Wa tawaqqafan nasr wa tawaqqufun nasri ala ta'yidillah, dan ketergantungan pertolongan atas dukungan Allah allazi yu'tihi man yasha, yang akan diberikan pertolongan Allah itu kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Haqiqatun qaimatun lam tunsah, merupakan kenyataan yang berlaku, tidak pernah dibatalkan. Wa sunnatun madiyatun walam tatawaqqaf, dan merupakan hukum yang terus berjalan dan tidak pernah berhenti. Seperti itu. Wa laysa 'alal fi'atil mu'minati illa an tatma'inna ila hadhil haqiqah. Dan bagi kelompok yang beriman, ya, tidak bisa apapun kecuali merasa tenang, kecuali percaya kepada hakikat seperti ini, bahwa minoritas bisa saja mengalahkan mayoritas. Waktu perang Badar itu berapa umat Islamnya? 313. Musuhnya berapa? 1000. 3 kali lipat. Bisa terjadi mayoritas sudah keburu takut dulu menghadapi minoritas. Durung acan bus gentar dingin gini. Ana beli gajah kewedian tikus putih kah? Iklan apa kun kok? Kalian beli iklan apa? Mas Pion kewedian tikus. Mata-mata Persi dikirim ke Arab untuk menghitung kekuatan orang Islam. Pertama, jumlahnya sedikit. Yang kedua, alat perangnya tidak canggih. Kudanya kurus-kurus, tentaranya tua-tua. Dia bergegas akan pulang, melaporkan kepada komandannya peperangan terus berlanjut karena musuh kita lemah. Ketika masuk waktu zuhur, ada orang azan, mata-mata itu melihat orang Islam berbaris di siang bolong itu. Barisannya rapat, lurus, dan aneh pula komandannya tidak menghadapi pasukan. Tanpa dikomandoi, barisan sudah sangat lurus. Nggak ada pasukan yang ditajongin tuh, lurus sendiri kok. Kemudian dia melihat komandannya ngecacung, pasukannya ngecacung. Komandannya rebah semua. Komandannya nyungsep apa? Melayu ke birit-birit ini. Kata sang mata-mata, Tuan Raja jangan melawan umat Islam, nggak bakal kuat. Berapa juta pasukannya? Ya nggak banyak. Kudanya hebat-hebat enggak, kurus-kurus. Tentaranya perkasa enggak juga sih. Apa yang kamu takuti? Mereka punya kedisiplinan yang luar biasa, yang tidak ada di pasukan Persia. Itu juga merupakan satu peristiwa yang menyebabkan musuh-musuh umat Islam sudah keburu ketakutan dulu. Sebelum tempur sudah takut dulu. Itu. Dan itu malah akhirnya menjadi satu taktik peperangan yang nama dengan Sai War, perang saraf. Psycho War itu perang saraf. Makanya dalam berita peperangan laporan itu kalau pesawat musuh dapat dijatuhkan 10, bilangnya 50 gitu. Nah, di pasukan kita yang mati 100 bilangnya 10 saja. Itu biasa begitu.
Itu biasa show seperti itu. Dan kita show of power dengan ya itu taktik perang seperti itulah. Membuat kira-kira musuh menjadi gentar. Itu penting sekali. Wa tasdiqu fi dzalikal wa'd, dan hendaknya al-fi'atul mu'minah, komunitas muslim ini juga hendaknya percaya fi dzalikal wa'd, terhadap janji Allah itu, bahwa mereka pasti menang, orang kafir pasti kalah. Wa takhudul amri iddatahu allati fi tawqihi kamilah, dan mulailah siap-siap menyelenggarakan atau mulai mempersiapkan kekuatan apapun secara sempurna. Wa tasbiru hatta ya'dzanallah, dan bersabar sampai Allah memberikan pertolongan. Wala tasta'jil, dan tidak usah terburu-buru. Wala taqnutu idza tala 'alaihal amadul maghib fi ilmillah, dan jangan sekali-kali kita berputus asa ketika lama waktunya yang kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu kapan kemenangan itu terjadi. Tapi berapapun lamanya kita tidak boleh berputus asa bahwa Allah sudah tidak menolong kita lagi. Allah berjanji pasti akan menolong. Kapan pertolongan datang, ya tunggu saja, bersabar sajalah. Saya kira seperti itu. Al-mudir fi ilmillahi al-mudabbir, atau fi ilmillahi al-mudabbir, dalam ilmu Allah yang maha mengatur. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar, itu semua adalah pelajaran penting bagi orang-orang yang mampu berfikir. Wala budda min basarin yanzuru wa basiratin tatatabbaru. Keduanya perlu. Ulil absar ini artinya ya mata juga perlu untuk melihat, mata hati juga perlu untuk merenung. Saya kira keduanya sama. Litu berizal ibrah, supaya pelajaran itu menjadi realita. Ta'ihal qulub, yang tidak dimengerti oleh hati. Wa illa, kalau tidak, fal ibrati tamurru fi kulli lahzatin fi kulli walail fi laili wan nahar. Kalau demikian, maka ibrah itu berlalu pada setiap saat, siang dan malam. Namanya ibrah itu setiap saat kita bisa melihat, bisa menghayatinya. Hanya yang jadi persoalan, banyak orang umurnya panjang tapi tidak pernah mencatat ibrah. Umur madawa tapi pengalamannya langka. Umur masangang puluh, pengalamannya mungkin ke. Jadi akhirnya tergantung bagaimana kita mengambil pelajaran-pelajaran dari setiap kejadian. Ketika peristiwa itu terjadi berulang-ulang dengan kasus yang sama, kesimpulan yang sama, sebab yang sama, coba kita kaitkan menjadi kaidah-kaidah dalam kehidupan ini. Aja wis baik. Iya. Ini banjir Jakarta itu dibandingkan dengan kota-kota di Asia yang lain, kita mengalami kemunduran 30 tahun yang lalu. Sekarang di Asia kota-kota sudah mampu menanggulangi banjir. Kita yang masih ketinggalannya 30 tahun yang lalu. Parah sekali soalnya. Apa yang mereka perlu buat? Bingung. Sampai muncul wacana ibu kota akan pindah. Ya kenapa? Ya itu. Jadi space area, ya serapan air, daerah hijau yang harus dijaga sesuai dengan aturan tata kota, dilabrak semua. Habis. Ya kalau daerah Bogor, Jakarta sudah beton semua, ya maka ya seperti
gendeng kan. Semuanya akan turun semuanya. Dan ditambah lagi dengan cara hidup yang jorok, sampah-sampah menutupi pembuangan. Dan ditambah lagi memang Jakarta itu kota yang permukaan dari permukaan lautnya sangat rendah sekali. Ya mungkin hanya 1 meter di atas laut ketika surut ya. Ketika pasang, iya ketika pasang ya masuk di jalan Gunung Sahari itu kalau sedang laut pasang masuk udah. Makanya ketika hujan datang banjir kiriman, seharusnya kan terbuang ke laut, lautnya pasang dihadang, ya benturan dia kumpul di situ akhirnya. Mau dibuang kemana? Jadi saya kira ya mau terowongan apapun, mau disodat Kali Ciliwung disodat sulit tetap aja. Jadi priben sengali baik. Selamat. Mungkin nganggur. Nganggur kasok. Ya bisa saja. Ya bisa saja tapi bukan di Zaitun. Ya itu nanti nyabet Indramayu, nyabet Subang, nyabet Sumedang, nyabet Majalengka. Ya makanya. Tapi yang paling enaknya pindah aja ke Palangkaraya. Nanti Jakarta tetap menjadi kota perdagangan, kan begitu. Di mana-mana juga kota dagang tuh tidak di ibu kota. Pabriknya lain lagi di luar lain lagi. Ini ya administrasi ya di Jakarta, pemerintahan Jakarta, perdagangan di Jakarta, industri di Jakarta, ketumplek blek. Yang salah siapa? Ya kita semua salah. Nggak usah nyalahkan siapa-siapa lah. Dan juga pedesaan tidak dibangun. Jadi semua orang pengen ke kota semua. Coba desanya dibangun. Saya kira enak di desa kok. Daripada tinggal di kota besar, lebih nyaman, lebih damai hidupnya. Ya, pabriknya di sini gitu. Pindah dan sudah Jakarta tertutup untuk industri, yang ada dikeluarin semua sana. Nggak ada. Ini pelabuhannya di Jakarta. Ya kan? Airportnya di Jakarta, pabrik di Jakarta, ya ruwet. Ya mungkin tahun 2030 mungkin kendaraan mobil motor sudah tidak bisa bergerak. Mandegap, kebek sih. Iya kan? Nanti orang tiap rumah punya mobil 10 tapi ke kantor jalan kaki. Ini kan azab juga. Apa bukan azab dah? Azab juga. Makanya ketika kita diazab oleh Allah, disiksa Allah, mengalami kegagalan, menghadapi bencana apa saja, ya tolong jangan menyalahkan Allah dong. Iya. Lebih kita dan jangan menyalahkan siapapun. Karena orang ketika menyalahkan orang lain itu satu, dia tidak mengaku bersalah. Yang kedua, menuduh orang lain yang bersalah. Yang ketiga, dia tidak ingin memperbaiki diri. Iya kan?